Wang Lin dengan hati-hati menatap gadis itu saat dia melayang ke bagian dalam sekte pemurnian jiwa. Orang ini agak akrab. Wang Lin melihat sekali lagi dan sedikit merenung, tapi dia tidak bisa mengingat di mana dia melihat orang ini sebelumnya. Dia melayang turun dari gunung dan tiba di depan gedung-gedung di dekat pusat pegunungan. Pria parubaya itu saat ini berkultivasi dengan mata tertutup. Ketika Wang Lin mendarat, dia dengan santai melirik Wang Lin, tapi kemudian matanya langsung penuh dengan kejutan dan dia menatap Wang Lin dengan mata terbelalak. Kamu telah mencapai tahap pertengahan pembangunan pondasi. Wajah orang ini dipenuhi dengan keterkejutan. Wang Lin menghela nafas. Karena jiwa asalnya runtuh, ia tidak bisa menyembunyikan tingkat kultivasinya, sehingga kultivator formasi inti ini bisa melihat kultivasi dirinya. Wang Lin berpikir, saya harus segera memulihkan jiwa asal saya, pasti nanti akan menjadi masalah di masa depan. Dia dengan hormat berkata, murid sudah akan menerobos dan karena tempat ini memiliki banyak energi spiritual, saya beruntung dan membuat terobosan ke tahap pertengahan pembangunan pondasi. Ekspresi pria parubaya itu tidak berubah tetapi dia mulai merenung. Apa yang dikatakan Wang Lin tidak aneh, tetapi kecepatan kultivasinya agak terlalu cepat. Dia memperhatikan Wang Lin dan setelah mengamati siapa Wang Lin, dia bertanya, mengapa kamu datang ke sini? Wang Lin menggenggam tangannya dan berkata, murid ingin mengganti gua yang memiliki energi spiritual yang lebih banyak. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Kultivator seharusnya tidak terlalu serakah. Kecepatan kultivasi Anda terlalu cepat, sehingga fondasi Anda tidak stabil. Jika Anda terus begini, Anda tidak akan pernah mencapai tahap formasi inti. Wang Lin merenung sedikit dan berkata, murid mengerti, tapi saya harap senior bisa setuju. Pria parubaya itu memandang Wang Lin dan berkata, karena kamu bersikeras aku tidak akan menghentikanmu, tetapi untuk mengganti kamar harganya 1 batu roh kualitas menengah lagi. Wang Lin tersenyum pahit. Dia tampak patah hati ketika dia menyerahkan batu roh kualitas menengah. Pria parubaya itu mengambil batu roh dan berkata, beri aku tokenmu. Wang Lin menyerahkan token itu. Setelah pria parubaya menyimpannya, dia mengambil token lain dan berkata, semakin rendah angkanya semakin banyak energi spiritual yang ada di dalamnya. Dengan itu dia melemparkan token ke Wang Lin. Setelah menangkap token, dia melihat nomor di atasnya, 803. Lalu dia dengan cepat berterima kasih kepada pria parubaya itu sebelum pergi. Tidak sampai dia pergi bahwa mata pria parubaya itu menyala dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Aneh. Kemudian dia terbang ke gua 1090. Dalam sekejap mata dia tiba di dalam gua. Dia mengamati gua untuk sementara waktu tetapi tidak menemukan kesalahan. Kemudian dia mulai merenung. Apakah aku terlalu paranoid? Apakah dia memang berada di ambang terobosan yang mengakibatkan kecepatan kultivasinya sangat cepat? Pria parubaya itu merenung sedikit dan kemudian berjalan keluar dari gua. Dia memutuskan untuk lebih memperhatikan orang yang bernama Qian Mu ini. Wang Lin terbang di sepanjang gunung dengan token sampai ia menemukan gua 803. Ukuran gua itu sama dengan yang sebelumnya tetapi di tengah-tengah gua adalah formasi kecil. Formasi ini sangat rumit bahkan mengeluarkan perasaan bahwa itu tidak nyata. Setelah Wang Lin memasuki gua, tatapannya jatuh pada formasi. Dia melihatnya sebentar dan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah formasi pengumpulan energi spiritual yang sederhana. Ada banyak hal yang tidak perlu ditambahkan ke dalamnya, yang jelas ada untuk mencegah orang mencari tahu formasi. Tujuan dari formasi ini adalah untuk mengumpulkan energi spiritual di sekitarnya, untuk menciptakan area dengan energi spiritual yang padat. Namun formasi ini harus digunakan di atas mata vena roh, atau itu tidak akan sangat efektif. Mata vena roh itu seperti titik akupunktur pada tubuh seseorang. Tempat ini bukan mata vena roh, jadi itu pasti mata vena pseudoroh. Wang Lin melihatnya untuk sementara waktu dan mencari tahu rahasianya. Meskipun ia memiliki kultivasinya yang disegel oleh domain teh dan segel, ia adalah seorang kultivator formasi jiwa. Dengan pengalamannya selama 500 tahun dia langsung bisa melihat formasi. Harus dikatakan bahwa bahkan kultivator formasi inti akan mengalami kesulitan melihat formasi ini. Hanya pada tahap Nascent Soul seseorang dapat melihatnya tetapi mereka masih akan mengalami kesulitan memahaminya. Terutama karena ada banyak hal berlebihan yang ditambahkan di atas formasi, membuatnya lebih sulit untuk dilihat. Setelah semua bagi sekte pemurnian jiwa untuk mengubah seluruh gunung ini menjadi gua bagi para murid luar, mereka pasti telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah orang melihat melalui formasi. Namun leluhur sekte pemurnian jiwa tidak akan pernah membayangkan bahwa seorang kultivator formasi jiwa akan berada di gunung menjadi murid luar. Mata Wang Lin menyala dan dia menggerakkan tangan kanannya di atas formasi untuk menemukan bahwa ada formasi yang lebih rumit di bawah yang ini. Wang Lin melihatnya dan berpikir, saya percaya formasi ini adalah yang membuat mata vena roh semu dengan menghubungkannya dengan yang asli. Dia merenung sedikit sebelum mengembalikan formasi kembali normal. Dia duduk dalam posisi lotus dan menempatkan pembatasan di dinding lagi. Kemudian dia mengeluarkan 3 batu roh berkualitas tinggi dan mulai berkultivasi lagi. Energi spiritual di sini beberapa kali lebih padat daripada di gua sebelumnya. Lagi pula tempat ini memiliki formasi pengumpulan energi spiritual di sini bersama dengan formasi yang menarik dari vena roh untuk membuat mata vena roh palsu.
Energi spiritual di sini secara alami akan jauh lebih padat. Menambahkan pada 3 batu roh berkualitas tinggi, kepadatan energi spiritual di sini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan jika seorang kultivator Nascent Soul melihat ini mereka akan mencurinya tanpa ragu-ragu. Dengan berkultivasi di sini kecepatan kultivasi mereka akan meningkat pesat. Wang Lin muncul sendiri dalam kultivasi dan lupa waktu. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan es energi spiritual. Ketika energi spiritual mencapai kepadatan tertentu dan tidak dapat pergi kemanapun, itu akan mengembun menjadi embun beku biru. Saat ini seluruh lantai gua tertutup es biru membuatnya terlihat sangat indah. Bahkan ada banyak energi spiritual yang berkumpul di tubuh Wang Lin. Dari kejauhan dia tampak seperti orang biru. Namun tanda teh di wajahnya masih sangat dalam dan terlihat sangat menakutkan. Energi spiritual perlahan berkumpul di dalam tubuh Wang Lin. Namun pada saat yang sama domain teh dan segel juga menyerap energi spiritual dan menjadi lebih kokoh. Mereka saat ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Waktu perlahan berlalu dan Wang Lin telah berkultivasi pintu tertutup di sini selama 2 bulan. Dalam 2 bulan ini tubuh Wang Lin tidak bergerak 1 inci. Dia menggunakan semua waktu ini untuk terus meningkatkan level kultivasinya. Namun semakin tinggi tingkat kultivasinya semakin banyak energi spiritual yang dibutuhkan, dan dengan demikian kecepatan kultivasinya menurun. Dalam 2 bulan ini dia hanya bisa mencapai tahap akhir dari pembangunan pondasi. Dia masih agak jauh dari puncak tahap akhir dari pembangunan pondasi. 3 batu roh kualitas terbaik telah berubah menjadi debu yang menyebabkan hati Wang Lin sakit. Dia telah memutuskan untuk mencoba menghindari menggunakan batu roh berkualitas untuk berkultivasi. Pada saat ini mata Wang Lin mendarat di formasi di dalam ruangan. Telapak tangannya menyentuh tanah dan formasi hancur, mengungkapkan hal-hal di bawahnya. Tidak ada energi spiritual yang cukup di sini. Jika saya secara langsung menarik energi spiritual dari mata Vena roh semu ini, itu akan memberi saya energi spiritual yang cukup untuk mencapai tahap formasi inti. Mata Wang Lin menyala saat dia menatap formasi dan mulai mempelajarinya. Formasi hanya semacam pembatasan dan Wang Lin sangat akrab dengan pembatasan. Setelah mempelajarinya sebentar ia mendapatkan pemahaman. Tangannya membentuk segel dan energi spiritual di tubuhnya bergerak. Tangannya menciptakan satu bayangan satu demi satu dan segera dahinya berkeringat. Pada saat yang hampir bersamaan satu bayangan muncul, yang lain akan mulai terbentuk. Keringat dari dahinya sudah membuat pakaiannya basah kuyup. Pembatasan ilusi ini adalah ciptaan Wang Lin sendiri dan itu sangat berbeda dari pembatasan normal. Dengan tingkat kultivasinya saat ini sangat mudah untuk membuat batasan normal, tetapi batasan ilusi sangat sulit. Kembali ketika dia berada di dalam tanah dewa kuno dengan kultivasi formasi intinya, dia hanya bisa membuat beberapa di antaranya. Sekarang dia hanya pada tahap akhir dari pembangunan pondasi. Dengan tingkat kultivasinya saat ini dia hampir tidak bisa membuatnya. Tangan Wang Lin bergerak lebih cepat sampai semua bayangan bergabung menjadi satu. Wang Lin menunjuk ke formasi dan berteriak, lalu pembatasan ilusi tiba-tiba mendarat di formasi. Formasi segera bergetar dan kemudian kekuatan yang kuat keluar darinya dan menyebar. Wang Lin menghindari kekuatan dan menatap formasi. Setelah kekuatan menghilang, formasi berhenti bekerja dan tidak ada lagi energi spiritual yang keluar. Wang Lin berjalan dan menunjuk ke formasi. Kemudian serangkaian suara berderak muncul ketika formasi hancur, mengungkapkan batu roh seukuran kepalan. Warna batu roh ini merah dan sepertinya ada awan yang mengambang di dalamnya. Wang Lin bisa segera mengidentifikasinya. Batu ini dikenal sebagai batu kristal kun. Itu memiliki kemampuan untuk menyerap energi spiritual tetapi tidak ada cara untuk menyimpannya. Tanpa basa-basi tangan kanan Wang Lin menekan batu merah dan mulai berkultivasi. Jumlah energi spiritual yang tak terduga melonjak keluar dari kristal kun dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan ditujukan ke tubuh Wang Lin. Dengan lonjakan kuat energi spiritual yang mengalir ke tubuhnya, dia merasakan pori-porinya terbuka dan gas hitam keluar dari mereka. Tanda teh di wajahnya redup. Meskipun belum dihancurkan jelas sudah melemah. Wang Lin merasa sangat senang. Dia tidak berpikir bahwa menyerap secara langsung dari mata Vena roh akan memiliki efek seperti itu. Tetapi dia tahu bahwa itu hanya akan efektif pertama kalinya. Setelah lonjakan energi spiritual yang kuat ini stabil, ia akan perlu menemukan mata Vena roh yang lebih kuat untuk mendapatkan efek yang sama. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menghilangkan semua gangguan dari pikirannya. Energi spiritual yang keluar dari kristal kun perlahan-lahan naik hingga tidak lagi sekuat sebelumnya. Wang Lin juga perlahan muncul sendiri dalam kultivasi sekali lagi. Negara Sueyu, di dalam kuil salju dan es ilahi. Li Yuanfeng saat ini duduk dalam posisi lotus dan berkultivasi. Di sekelilingnya ada 5 balok es besar. Masing-masing balok ini memancarkan cahaya 5 warna serta serpihan energi spiritual celestial untuk diserapnya. Ada sepotong giok langit di dalam setiap blok es. Berkat formasi di es, energi spiritual celestial mengalami perubahan misterius. Li Yuanfeng saat ini tidak terlihat terlalu buruk tetapi ekspresinya redup dan wajahnya pucat. Setelah waktu yang lama dia membuka matanya dan menunjukkan ekspresi ketakutan yang masih ada. Petir yang sangat kuat. Petir itu mengandung energi spiritual celestial.
Meskipun saya berhasil mengurangi kekuatannya hingga setengah sebelum mendarat pada saya, itu masih bisa menyebabkan saya cedera seperti itu. Li Yuanfeng mencoba membunuh Wang Lin sementara santai dan leluhur klan setan raksasa sedang bertarung. Namun ia diserang petir santai dan menghabiskan banyak upaya untuk akhirnya melarikan diri. Dia baru saja mencapai transformasi jiwa dengan paksa melalui teknik rahasia dari Suzaku. Dia tidak memiliki harapan untuk memiliki terobosan di masa depan. Akibatnya dibandingkan dengan para kultivator yang berhasil menembus tahap transformasi jiwa sendiri, ia terlalu lemah. Li Yuanfeng lebih kuat dari kultivator formasi jiwa puncak tahap akhir tetapi lebih lemah dari kultivator transformasi jiwa sejati, jadi tidak ada cara baginya untuk berdiri melawan petir santai. Aku tidak tahu apakah Cheng Niu mati atau tidak. Bahkan jika dia tidak mati domain tes saya bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dipatahkan. Li Yuanfeng menyeringai dan matanya menjadi dingin. Red Butterfly mengumumkan bahwa dia akan melakukan pelatihan pintu tertutup selama 100 tahun. Begitu dia keluar pasti akan menjadi kultivator transformasi jiwa. Tetapi pada saat itu umur saya akan berakhir dan itu tidak masalah lagi. Mengapa leluhur klan setan raksasa menginginkan tubuh Cheng Niu? Ini sangat aneh. Mungkinkah ada sesuatu yang saya tidak tahu? Li Yuanfeng merenung sedikit tetapi masih tidak bisa menebak alasannya. Di dalam pilu di antara salah satu dari banyak gunung yang digunakan oleh murid luar sekte pemurnian jiwa, Wang Lin terbangun dari kultivasinya. Puncak tahap akhir pembangunan pondasi. Mata Wang Lin cerah saat dia mengambil napas dalam-dalam dan menggerakkan tubuhnya. Beku spiritual di tubuhnya mulai bergerak dan memasuki tubuhnya. Bahkan embun beku di tanah dan dinding berubah menjadi gas biru dan diserap Wang Lin. Tanda teh di wajah Wang Lin sedikit memudar tetapi masih sangat mengejutkan. Mata Vena roh semu ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan saya. Saya perlu menemukan tempat dengan energi spiritual yang lebih padat. Saya percaya tempat di mana mata Vena roh asli berada akan cukup. Wang Lin membangun kembali formasi untuk menutupi mata Vena roh semu dan berjalan keluar dari gua. Sangat cerah di luar gua. Melihat ke kejauhan ada sedikit pegas. Sisi gunung berwarna hijau, menciptakan kesan elegan. Meskipun angin masih dingin isinya sedikit hangat. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan hendak pergi ketika ekspresinya berubah. Dia berbalik untuk melihat ke samping. Ada banyak gua di dekat gua Wang Lin. Dia telah berkultivasi pintu tertutup selama ini jadi selain dari pria parubaya, dia belum bertemu orang lain. Saat ini di sebuah gua 100 kaki jauhnya, orang lain berjalan keluar. Orang ini mengenakan pakaian biru muda yang terbuat dari benang dan memiliki kerudung putih di bahu mereka, memberikan kesan yang sangat luar biasa. Kepala penuh rambut hitam bergerak bersama angin. Dia tampak sangat lembut dan dengan sedikit warna merah muda di pipinya, terlihat sangat elegan. Wanita ini tampaknya telah memperhatikan bahwa seseorang sedang memandangnya, jadi dia melihat ke atas. Matanya mengandung kecantikan yang tidak bisa dijelaskan. Setelah melihat Wang Lin dia tersenyum sebagai tanggapan dan kemudian melihat ke kejauhan. Wang Lin menarik pandangannya. Dia segera bisa mengenali gadis ini sebagai orang yang dilihatnya tiba saat matahari terbenam. Wang Lin mengerutkan kening. Gadis ini terlihat akrab, tapi aku yakin aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Liu Mei dari sekte Xuandao hanya avatar yang dibuat dari teknik klon. Wang Lin merenung sejenak dan tidak lagi peduli pada gadis ini. Meskipun dia adalah wanita paling cantik yang pernah dilihatnya dalam hidupnya, bahkan lebih cantik daripada Red Butterfly dan seseorang yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Limuan, tapi dia masih tidak bisa menarik perhatiannya. Dia melompat turun dari gunung dan memeriksanya saat dia melayang. Lalu pandangannya terfokus pada salah satu gua di gunung. Tidak ada yang istimewa tentang gua ini dan itu bukan yang terendah. Dari kejauhan, dia bisa melihat angka 743 di atas pintu masuk gua. Itu pasti di sini. Wang Lin mendarat dan melihat gua. Saat dia berkultivasi, dia menggunakan mata Vena roh semu untuk menemukan di mana mata Vena roh asli berada. Melihat itu sekarang dia dapat segera menentukan bahwa gua 743 adalah salah satu yang paling dekat dengan mata roh asli. Ada seseorang di dalam. Wang Lin melihat bahwa pintu gua disegel. Setelah merenung sebentar dia membuat rencana. Dia akan kembali ke guanya ketika pria parubaya berjalan keluar dari rumahnya. Matanya menyala dan dia melihat ke arah Wang Lin. Sebenarnya mengamati Wang Lin dari saat dia keluar. Ekspresi pria parubaya itu tidak menunjukkan emosi ketika dia berkata, "Qian Mu sini." Jejak niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Dia tiba 10 kaki dari pria parubaya itu. Puncak tahap akhir dari pembangunan pondasi. Murid pria parubaya itu menyusut dan jantungnya mulai berdetak seperti orang gila. Dia punya firasat bahwa ada sesuatu yang aneh tentang Qian Mu ini. Kecepatan kultivasi Qian Mu terlalu cepat. Saat dia sampai di sini dia baru berada di tahap awal pembangunan pondasi. Saat lelaki parubaya itu kembali melihatnya, ia berada di tahap pertengahan pembangunan pondasi. Sekarang pria parubaya melihatnya lagi dia sudah mencapai puncak tahap akhir dari pembangunan pondasi. Pria parubaya itu menjilat bibirnya saat jantungnya berdebar kencang.
Dia tidak ragu untuk berpikir bahwa saat berikutnya mereka bertemu lagi orang ini sudah akan mencapai tingkat kultivasi tahap awal formasi inti. Qian Mu ini entah memiliki harta karun surgawi atau metode kultivasinya sangat misterius. Pria parubaya itu menatap Wang Lin dan tersenyum. Qian Mu, aku takut bahwa lain kali kita bertemu aku harus memanggilmu sesama kultivator. Wang Lin melirik orang ini dan berkata, tidak masalah. Sedikit niat jahat muncul di mata pria parubaya itu tapi dia dengan cepat menyembunyikannya dan tersenyum. Qian Mu, jika Anda bisa mencapai tahap formasi inti, Anda akan memiliki peluang bagus dalam kompetisi untuk menjadi murid inti beberapa bulan dari sekarang. Begitu Anda menjadi murid inti Anda harus ingat untuk kembali sesekali. Wang Lin samar-samar tersenyum dan berkata, tentu saja, tapi energi spiritual di kamar saya tidak cukup. Aku ingin tahu apakah aku bisa pindah lagi. Pria parubaya itu kaget dan sedikit malu. Gua-gua bernomor di bawah 700 membutuhkan izin dari seorang penatua. Namun saya dapat membantu Anda meminjamkannya sekali. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak harus melalui banyak masalah, saya hanya ingin gua 743. Pria parubaya itu memandangi gua 743. Dia tertawa dan berkata, oke, tapi Qian Mu, meskipun gua 743 memiliki lebih banyak energi spiritual itu bukan yang terbaik. Tidak masalah. Wang Lin tertawa dan mengeluarkan 2 batu roh berkualitas menengah. Saya terus-menerus harus merepotkan senior. Batu roh tambahan ini adalah sesuatu untuk menunjukkan rasa hormat saya. Setelah pria parubaya menerimanya dia diam-diam mencibir. Sekarang bukan saatnya tetapi ketika malam tiba, tidak peduli berapa banyak batu roh yang kamu berikan padaku, aku masih akan mencari tahu bagaimana kamu berkultivasi begitu cepat. Meskipun dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, dia tertawa. Dia mengeluarkan sebuah batu giok, merekam pesan dan menjentikannya. Giok itu terbang keluar. Di bawah kendali pria parubaya itu, ia terbang ke gua 743. Setelah beberapa saat, seseorang terbang keluar dari gua 743. Dia mengenakan jubah hitam dan wajahnya penuh dengan daging. Dia lebih terlihat seperti tukang daging daripada seorang kultivator. Dia mendarat di depan pria parubaya dan menggenggam tangannya. Senior, apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Pria parubaya itu berkata, beri aku tokenmu. Saya mengubah kamar Anda. Ganti gua? Saya berkultivasi dengan baik di sana. Mengapa saya harus mengganti gua? Orang ini mendengus. Tatapannya mendarat pada Wang Lin dan dia mencibir. Apakah kamu bocah yang ingin mengganti? Beri aku 100 batu roh kualitas menengah atau jangan bermimpi tentang itu. Dengan itu ia kembali ke gua 743 tanpa melihat lelaki parubaya itu. Pria parubaya itu menatap punggung pria itu. Dia memutuskan bahwa setelah dia berurusan dengan Qian Mu, dia pasti akan membuat orang itu membayar. Qian Mu, kamu bisa kembali dulu. Aku akan mencari gua yang berbeda untukmu besok. Suara pria parubaya itu dipenuhi dengan tekad. Dia jelas tidak akan membiarkan Wang Lin berbicara lagi. Dia melambaikan lengan bajunya dan kembali ke rumahnya. Ekspresi Wang Lin tetap normal saat ia terbang kembali ke guanya. Dia menyeringai di dalam hatinya. Jika pria parubaya itu tidak datang untuk mengganggunya, maka itu berarti pria parubaya itu tidak ditakdirkan untuk mati. Namun jika pria parubaya itu serakah dan datang padanya di malam hari, maka Wang Lin hanya bisa membunuhnya. Itu benar-benar hening larut malam saat pria parubaya berjalan keluar dari rumahnya. Dia melihat gua Wang Lin dan keserakahan mengisi matanya.